Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian, di video kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya kembangkan dengan judul fotosintesis atau proses fotosintesis pada tumbuhan, materi IPAS pada SD, lebih tepatnya kelas 4 SD, fase B, dengan mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching dengan tutor atau dosen pembimbing Bapak Ikhwan Fauzi. Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini dia yang akan kita presentasi hari ini, yaitu mengenai modul ajar IPAS dengan judul fotosintesis untuk kelas 4 SD fase B yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Riansyah, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dengan NIM 856871032. Nah, video presentasi ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching dengan kode mata kuliah SPIK 4212. Nah, pada tahap awal atau pendahuluan di modul ajar saya ini, yaitu memuat informasi umum yang dapat rekan-rekan mahasiswa lihat di sini, yaitu nama penulis, instansi sekolah, jenjang sekolah, ada kelas, ada tahun atau semester, ada fase, yaitu fase B, elemen, yaitu mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, pada bab mengenal flora atau tumbuhan dengan topik fotosintesis dan proses fotosintesis dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 70 menit. Nah, pada modul ajar saya selanjutnya terdapat capaian pembelajaran. Di sini dapat rekan-rekan mahasiswa baca. Peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat media sederhana tentang proses fotosintesis dan peserta didik menganalisis hubungan antara bagian-bagian tumbuhan serta fungsi bagian tubuh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, di sini juga serta peserta didik mengetahui dampak proses fotosintesis terhadap lingkungan dan makhluk hidup sehingga mampu menimbulkan rasa peduli untuk melestarikan dan menjaga lingkungan. Nah, setelah itu, tahap selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mengaitkan cara makan manusia atau hewan, lalu mengidentifikasi arti fotosintesis. Yang kedua, menyebutkan 3 bahan atau komponen dari lingkungan yang digunakan dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, menganalisis di mana dan bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan. Dan yang terakhir, siswa dapat menerapkan hasil belajar dari dampak fotosintesis terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Dalam modul yang saya kembangkan, modul ajar yang saya kembangkan, ada 3 tujuan pembelajaran di sini, yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian dan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan proses fotosintesis secara sederhana. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami dampak fotosintesis terhadap lingkungan dan makhluk hidup lain, sehingga menimbulkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, pada tahap selanjutnya di modul ajar saya, yaitu memuat kompetensi awal. Yang pertama, siswa sudah memahami konsep sederhana mengenai makanan dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa sudah memiliki pemahaman mengenai bagian tubuh tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, dan fungsi umumnya. Yang ketiga, siswa mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dasar tumbuhan. Dan yang terakhir, siswa sudah memiliki pemahaman mengenai jenis-jenis flora atau tumbuhan. Nah, tahap selanjutnya dalam modul ajar saya di sini, saya memuat profil pelajar Pancasila yang dapat rekan-rekan mahasiswa baca. Di sini ada kreatif, gotong royong, kepedulian, bernalar kritis, dan mandiri. Saya ambil salah satu contoh profil pelajar Pancasila di sini, yaitu siswa menunjukkan sikap kolaboratif saat berdiskusi dengan saling mengajukan pendapat masing-masing untuk menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya dalam modul ajar saya ini memuat sarana dan prasarana dari media, alat, lingkungan belajar, dan bahan ajar. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa dapat menyesuaikan dalam penggunaan sarana dan prasarana ini. Misal ada di bahan ajar. Di sini saya menggunakan PowerPoint fotosintesis dan bahan ajar cetak. Di sini rekan-rekan mahasiswa dapat menggunakan PowerPoint saja atau bahan ajar cetak saja, tapi saya menggunakan keduanya supaya pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Nah, pada tahap selanjutnya di di modul ajar saya ada target peserta didik. Di sini saya menargetkan peserta didik reguler kelas 4 dengan jumlah siswa 4 sampai 10 orang dengan usia rata-rata 9 sampai 10 tahun. Nah, tahap selanjutnya pada modul ajar saya ini yaitu adanya model dan metode pembelajaran. Di sini model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL dan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan metode yang saya gunakan dalam modul ajar saya ini yaitu diskusi kelompok, kuis digital, dan penugasan tanya jawab. Nah, selanjutnya pada tahap modul ajar saya ini yaitu pada tahap pemahaman bermakna. Melalui materi ini, peserta didik memahami bahwa fotosintesis adalah proses mendiri tumbuhan hijau dalam mengubah energi matahari, air, dan karbon dioksida menjadi makanannya, yaitu glukosa dan oksigen. Proses ini menghasilkan makanan dan oksigen bagi makhluk hidup. Dengan menyadari peran penting tersebut, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang lebih peduli, aktif menjaga kelestarian tanaman, serta bertanggung jawab terhadap keseimbangan lingkungan hidup di sekitarnya.
Nah, tahap selanjutnya pada modul ajar saya ini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini diberikan oleh guru untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan menguji kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik sebelum memulai materi pembelajaran. Saya ambil salah satu contoh dari pertanyaan pemantik ini. Misal contohnya saya menggunakan tipe teka-teki. Misalnya, aku adalah makhluk hidup, aku tak punya mulut, tapi aku bisa makan. Aku makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan bagi diriku dan makhluk lain, serta juga menghasilkan oksigen, dan keberadaanku sangat bermanfaat bagi makhluk lain. Apakah aku? Nah, dengan pemberian teka-teki ini, siswa lebih menarik untuk menjawab atau lebih tertantang untuk menjawab pertanyaan, sehingga menimbulkan rangsangan bagi kognitif siswa dan menambah cara pikir siswa menjadi daya pikir yang kritis dan tanggap melalui teka-teki yang kita ajukan. Nah, selanjutnya, pada tahap selanjutnya, ada materi pembelajaran dengan judul fotosintesis dan proses fotosintesis. Yang pertama di sini ada pengertian, ada proses fotosintesis, ada bagian tumbuhan yaitu klorofil dan hasil fotosintesis, dan terakhir yaitu materi tambahan mengenai fitoplankton yang ternyata merupakan penyumbang oksigen terbesar di bumi selain tumbuhan, yaitu sekitar 70% sampai 80%. Nah, selanjutnya di sini adalah kegiatan pembelajaran. Pada tahap pendahuluan yang dilakukan dengan alokasi waktu 5 menit. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, guru menanyakan kabar peserta didik dan melakukan absensi, berdoa sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan ice breaking, guru memeriksa kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemantik, dan yang terakhir, guru menyampaikan judul pembelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan inti yang beralokasi waktu 35 menit. Di sini saya membagi menjadi beberapa fase yang dapat rekan-rekan mahasiswa baca di sini. Yang pertama yaitu fase mengamati dan menanya. Di sini peserta didik mengamati video atau proses fotosintesis, peserta didik mengamati poster fotosintesis, dan yang ketiga guru melakukan tanya jawab kepada siswa dari video dan poster yang telah ditampilkan. Dan yang terakhir peserta didik mengamati PowerPoint yang ditampilkan oleh guru. Dan pada fase mengeksplorasi, di sini guru menjelaskan materi yang ada di PowerPoint tersebut mengenai konsep fotosintesis dengan bahasa yang sederhana sehingga siswa mudah memahami materi yang diberikan atau yang dipelajari. Dan yang kedua, peserta didik mencatat hal-hal penting dalam proses fotosintesis yang dijelaskan oleh guru. Nah, selanjutnya ada fase mengorganisasikan dan membagikan kerja kelompok. Di sini guru bertugas untuk membagi siswa ke dalam kelompoknya yang terdiri dari 5-6 orang, dan guru membagikan LKPD yang akan diselesaikan oleh peserta didik yang memuat pertanyaan-pertanyaan. Dan ini pada tahap ketiga, sebelum siswa berdiskusi, guru harus memberikan arahan atau aturan tentang cara pengerjaan LKPD dan diskusi tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik harus mengerjakan LKPD tersebut sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu fase memantau dan membimbing jalannya diskusi. Di sini guru memantau keaktifan peserta didik selama proses diskusi dan membimbing jika mengalami kesulitan. Dan yang kedua, guru mengingatkan kembali aturan dalam berdiskusi apabila terjadi penyimpangan saat berdiskusi. Nah, selanjutnya pada fase mengembangkan dan menampilkan hasil diskusi. Di sini pada tahap ini peserta didik menampilkan hasil diskusi anggota kelompok secara bergiliran dengan berdiri di posisi tempat duduk masing-masing. Nah, yang kedua, peserta didik lain diminta untuk menanggapi jawaban dari hasil diskusi kelompok lain. Yang ketiga, peserta didik saling menanggapi jawaban dengan menghargai pendapat dari anggota lain. Dan yang keempat, guru mengajukan hal-hal yang disepakati dan tidak disepakati oleh para siswa. Dan yang kelima, guru memberikan kesempatan pada peserta didik yang kurang mengerti untuk mengajukan pertanyaan. Nah, pada fase menganalisis dan mengevaluasi, guru dan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Ini merupakan fase terakhir dalam kegiatan inti pembelajaran. Dan yang kedua, guru dan peserta didik mengevaluasi jalannya diskusi dengan mengacu pada aturan diskusi untuk pengembangan diskusi selanjutnya. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang telah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Nah, pada modul ajar saya selanjutnya, masih di kegiatan pembelajaran, yaitu penutup dengan alokasi waktu 5 menit. Yang pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, guru memberikan asesmen sumantif untuk dikerjakan di rumah. Yang ketiga, guru memberikan refleksi dengan bertanya kepada peserta didik atau memberikan format tulis tentang materi yang telah dipelajari. Dan yang keempat, peserta didik diberikan tindak lanjut tentang informasi materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Nah, selanjutnya dapat rekan-rekan mahasiswa baca di sini pada tahap selanjutnya, yaitu asesmen pembelajaran. Dalam modul ajar saya, terdapat 3 asesmen pembelajaran, yaitu asesmen diagnostik sebelum atau awal pembelajaran. Misal tadi tanya jawab lisan atau menanyakan minat siswa terhadap tumbuhan. Yang kedua, asesmen formatif selama pembelajaran, permainan interaktif, diskusi, presentasi, dan kuis lisan. Dan yang ketiga, asesmen sumantif. Nah, nanti ada soal evaluasi 10 pilihan ganda dan 5 isian singkat yang akan dikerjakan oleh siswa di rumah. Dan yang kedua, penilaian hasil diskusi LKPD. Dan yang terakhir, rubrik penilaian keterampilan diskusi.
Nah, di sini ada kriteria ketuntasan. Peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh nilai minimal 70 pada asesmen sumantif dan menyelesaikan seluruh tugas-tugas formatif. Nah, pada tahap selanjutnya di modul ajar saya yaitu remedial dan pengayaan. Di sini dapat rekan-rekan mahasiswa baca sendiri. Remedialnya jika bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan nilai maksimal. Kita ambil satu, diperlukannya bimbingan individu atau kelompok kecil oleh guru. Nah, jika di tahap pengayaan bagi peserta didik yang sudah tuntas dan memiliki kemampuan lebih, di sini guru bisa menyuruh siswa atau sekelompok siswa yang telah tuntas dalam pembelajaran membuat poster kreatif tentang manfaat fotosintesis bagi lingkungan. Nah, tahap selanjutnya pada pembelajaran saya, modul pembelajaran saya yaitu refleksi guru dan siswa. Refleksi guru, apakah seluruh tujuan pembelajaran sudah tercapai? Bagian mana yang sulit dipahami oleh sebagian besar siswa? Apakah metode dan media yang digunakan sudah efektif? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat rekan-rekan mahasiswa baca sendiri. Nah, selanjutnya yaitu refleksi siswa. Nah, di sini ada pertanyaan yang dapat diajukan secara lisan atau dibuat dalam format Word yang menarik bagi siswa untuk mengisi secara tulisan. Nah, selanjutnya yaitu saya melampirkan bahan ajar berupa bahan ajar PowerPoint. Di sini saya mengembangkan bahan ajar PowerPoint tersebut dengan menggunakan salah satu model yang komprehensif, yaitu model Azure. Karena model ini menciptakan program multimedia yang efektif, efisien, dan menarik bagi siswa. Nah, dalam model desain sistem pembelajaran Azure ini, model Azure ini dikembangkan oleh Syahron Samaldino dan kawan-kawan tahun 2018 yang berisi langkah-langkah yang sistematik dan sistemik untuk menciptakan media dan bahan ajar. Nah, langkah-langkah dalam model ini salah satunya yaitu mengamati karakteristik atau gaya belajar siswa. Di sini ada 3 gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar auditor, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Nah, tadi di lampiran bahan ajar PowerPoint tadi, siswa yang dengan gaya belajar video, saya di PowerPoint menyelipkan video visual yang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa dengan melihat video visual, dan juga siswa dapat mendengar audio yang terdapat pada video tersebut sehingga menyesuaikan gaya belajar audio yang siswa mendengar dan memahami materi pembelajaran. Nah, untuk gaya belajar kinestetik, saya menyertakan link game edukatif supaya siswa terlibat langsung dalam materi pembelajaran yang diajarkan. Nah, lampiran selanjutnya saya melampirkan poster proses fotosintesis yang dapat dianalisis oleh siswa sebelum melakukan materi pembelajaran dan ketika melakukan materi pembelajaran. Nah, lampiran selanjutnya dalam modul ajar saya di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan diisi oleh para siswa secara berkelompok yang memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai peran proses fotosintesis dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya melampirkan soal evaluasi berupa asesmen sumantif, ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat yang akan dikerjakan oleh siswa di rumah dengan bimbingan orang tua. Nah, di sini ada kunci jawaban dan rubrik penilaian soal evaluasi asesmen sumantif yang bisa rekan-rekan mahasiswa lihat di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu rubrik penilaian keterampilan diskusi asesmen formatif atau observasi. Di sini ada 3 kriteria yang kita nilai ketika siswa atau para peserta didik melakukan diskusi. Ada 3 kriteria yang kita nilai dengan skor masing-masing. Ada 4 skor penilaian di sini. Dan di sini juga terdapat format atau tata cara bagaimana cara menilainya atau mendapatkan nilai akhir keterampilan diskusi. Caranya total skor yang diperoleh oleh siswa dibagi dengan skor maksimal 12 dan dikali dengan 100. Skor maksimal 12 ini didapat dari jumlah total skor, ada 4 skor di sini dikali dengan 3 kriteria yang akan dinilai. Sehingga akan mendapatkan nilai akhir keterampilan diskusi. Nah, di sini juga terdapat kriteria penilaian. Jika siswa mendapatkan nilai 85 sampai 100 itu sangat baik, 75 sampai 84 itu baik, 69 sampai 74 cukup baik, dan terakhir jika siswa mendapatkan kurang dari 70, jadi perlu bimbingan lagi atau remedial. Nah, selanjutnya pada tahap akhir di modul ajar saya, daftar pustaka, yaitu daftar pustaka. Saya menggunakan beberapa referensi dalam pengembangan materi, bahan ajar, dan modul ajar saya. Yang pertama yaitu dapat dilihat di sini rekan-rekan mahasiswa, kurikulum merdeka, buku panduan guru, dan buku siswa ilmu pengetahuan alam dan sosial, IPA kelas 4, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Republik Indonesia. Di sini saya gunakan untuk pengembangan bahan ajar dan materi ajar saya, yaitu dan yang kedua Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Riset dan Teknologi tahun 2002.
2. Buku siswa IPAS kelas 4 SD, Jakarta, Kemendikbudristek. Di sini juga saya gunakan sebagai penguatan atau pengembangan dari materi atau bahan ajar dalam modul ajar yang saya kembangkan. Nah, di sini juga saya mengambil referensi dari buku yang ditulis oleh Prof. Rahayu, Dr. DR, UCU, MTT, DKK, tahun DKK dan kawan-kawan tahun 2025 mengenai panduan pembelajaran mikro dengan mata kuliah SPIK 4212 diterbitkan di Tangerang oleh Universitas Terbuka. Nah, itu saja rekan-rekan mahasiswa sekalian hasil presentasi dari modul ajar saya. Jika terdapat kekurangan dalam presentasi saya atau pengembangan modul ajar saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.